Hai warga bumi, jumpa lagi bersama Paimin di sini. Tentunya kita semua yakin dan percaya tentang adanya fenomena akhir zaman, bukan? Sebagai umat muslim, pastinya kita percaya akan diutuslah seseorang yang akan bertugas untuk memerangi Dajjal yang disebut Imam Mahdi. Tapi tahukah kalian, beberapa orang berikut mengakui bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, seperti yang sedang santer diperbincangkan belakangan ini. Info penting gak penting untuk kali ini akan membahas siapa-siapa saja yang mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Tapi sebelum kita lanjut ke video, bagi kalian yang belum subscribe dulu woi. 1. Muhammad Abdullah Al-Nasr. Tepatnya pada November 2016 lalu, Sir sempat digemparkan oleh ulah seorang penceramah di televisi yang dijuluki Syekh Miso. Orang tersebut mengklaim bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Kemudian, klaim itu diunggahnya ke beberapa media sosial. Dia juga menyerukan baik Sunni maupun Suriah agar mematuhi semua perintahnya. Tak tinggal diam, sejumlah pengacara Mesir menggugat dan meminta pihak yang bersangkutan agar diperiksa kesehatan jiwanya. Menurut Dr. Samir Sabri, ia mengajukan sebuah gugatan agar Jaksa Agung menuntut Mizo dan menugaskan pengadilan untuk mengikuti kasusnya, di mana Mizo akan didakwa atas kasus penipuan dan penghinaan terhadap agama. Menurut pendapat pengacara lain, Amir Abdel Salam, hukuman penjara 6 bulan hingga 5 tahun atau denda sebesar 500 sampai 1000 pon Mesir, sekitar Rp462.000 sampai Rp925.000. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada mereka yang mengeksploitasi agama secara lisan, tertulis, atau dengan cara yang lain, yang bertujuan untuk memprovokasi, hasutan, meremehkan, menghina agama lain, atau merusak persatuan dan keamanan sosial. 2. Sukri Mustafa. Insinyur pertanian Mesir ini memimpin kelompok ekstremis Islam Jamaat Al-Muslimin atau lebih dikenal sebagai Takfir wal Hijrah. Sebelumnya, dia juga pernah bergabung dengan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1960-an. Setelah ditangkap karena aktivitas yang berkaitan dengan kelompok itu, pria ini menjadi tertarik dengan karya para pemikir radikal. Setelah dibebaskan tahun 1971, dia mengumpulkan pengikut dan menarik diri dari masyarakat modern. Sukri dieksekusi pada 19 Maret 1978 setelah menculik dan membunuh seorang menteri pemerintahan Mesir dan ulama muslim bernama Muhammad Al-Dahabi. Dia dijatuhi hukuman mati melalui pengadilan militer bersama 4 pemimpin lainnya. Menurut kesaksian para pengikut dan orang-orang yang mengenalnya, serta yang diisyaratkan Sukri selama persidangannya berlangsung, dia menganggap bahwa dirinya adalah Imam Mahdi yang bertugas membebaskan dunia dari kemungkaran, ketidakadilan, dan tirani. Yang ketiga, Arifin Muhammad. Pria Malaysia ini merupakan pemimpin dari sekte Kerajaan Langit. Gerakannya memiliki komunitas yang berbasis di Terengganu yang kemudian dihancurkan oleh pemerintah Malaysia pada Agustus 2005 silam. Dia mengklaim memiliki kontak langsung dengan surga, sementara para pengikutnya meyakini bahwa Arifin Muhammad adalah reinkarnasi dari Yesus, Buddha, Siwa, dan Muhammad. Para pemuja Kerajaan Langit percaya bahwa pria yang akrab disapa Ayah Pin ini akan kembali sebagai Imam Mahdi. Mereka menganggapnya sebagai Raja Langit dan objek penyembahan tertinggi untuk semua agama. Saat sektenya dihancurkan, Ayah Pin berhasil lolos dan menjadi buronan otoritas Malaysia. Sejak tahun 2009 dan seterusnya, dia diyakini berada di pengasingan di Narathiwat, Thailand, melewati perbatasan dari Kelantan. Pada tanggal 22 April 2016, Ayah Pin ditemukan meninggal dunia pada usia 74 tahun, di rumah istri ketiganya di Hulu Besut. Sebelum meninggal, dia juga dikabarkan telah menderita berbagai penyakit, semenjak melarikan diri dari aparat pada tahun 2005. Rasanya sendiri lantas dimakamkan di Kuala Terengganu. 4. Adnan Oktar. Berbekal nama pena Harun Yahya, pria asal Turki ini dikenal seluruh dunia berkat bukunya yang menentang teori evolusi Darwin. Ia lantas menggegerkan publik saat memimpin kultus yang terlibat skandal seks. Kanal TV daring A9 miliknya yang mengudara pada tahun 2011 dan panen kecaman dari para ulama Turki. Dalam siarannya, Oktar dikelilingi para wanita muda yang ia sebut kitten atau anak kucing. Para wanita tersebut sering menggunakan pakaian terbuka saat menyampaikan pandangan agama dan politik. Sebab itulah kanalnya kerap didenda oleh pengawas media Turki atau RUTK. Menurut pengamatan seorang intelektual Turki Amerika yang bernama Edip Yüksel, Oktar juga meyakini bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Dengan karismanya yang manipulatif, banyak pengikutnya yang terkecoh.
Oktar lantas ditangkap aparat pada tahun 2018 dan dijerat dengan berbagai dakwaan, mulai dari pelecehan seksual, pemerasan, pencucian uang, dan bahkan spionase. Pada tanggal 11 Januari 2021, pengadilan Turki memvonis hukuman penjara selama 1075 tahun. 5. Abdul Zahra Kadim. Pria yang berasal dari Hilla, Irak ini ternyata memimpin sekte ekstremis bersenjata Syiah yang bernama Jun al-Sama atau prajurit surga. Menurut kelompok bersenjata lengkap tersebut, kepemimpinan agama di Najaf tidaklah sah. Abdul Zahra Kadim pun mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Pria tersebut juga merupakan dalang di balik serangan masif selama Hari Raya Asyura. Ia berencana memerintahkan anggota Jun al-Sama untuk menyamar sebagai peziarah, kemudian melepaskan tembakan untuk membunuh sebanyak mungkin ulama Syiah yang terkemuka, dan mengganggu seluruh hari raya. Regu pembunuh beranggotakan 3 orang pun dikirim untuk menyerang sebuah hotel, tempat Ayatullah Agung Syiah Ali al-Sistani berkantor. Abdul Zahra Kadim tewas dalam baku tembak sengit dengan pasukan elit Amerika Serikat, Inggris, Irak Baru di Najaf pada tanggal 29 Januari 2007 silam. Jasadnya yang ditemukan ternyata cocok dengan foto dalam pamflet di halaman yang berjudul Kedatangan Suci yang menobatkannya sebagai Imam Mahdi. Rupanya, dia sengaja mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi untuk menyembunyikan identitas aslinya dan merekrut anggota baru dalam sektenya. Sebenarnya ada lebih banyak lagi yang mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Bahkan menurut seorang pakar agama yang bernama Mehdi Ghafari, lebih dari 3.000 orang telah masuk penjara di Iran pada tahun 2012 lalu akibat mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Oke warga bumi, itulah tadi sederet orang yang mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Selepas benar atau tidaknya, biarlah mereka sendiri yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan semoga tidak ada lagi orang yang mengaku-ngakui dirinya sebagai sosok Imam Mahdi. Sampai di sini dulu info penting gak penting untuk kali ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, jolali mangan, dan jolali kancane yo mumet no.